Telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Saya ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus balik oleh Pak Kabar Eskrim selaku tim penyidik, dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasum sebagai ketua tim sus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang benderang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi, termasuk terhadap Ibu BC. Terkait dengan penanganan oleh tim Irsus, terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran tindak pidana lain yang ditemukan selain peristiwa utama, nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Irwasum. Dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan terus kami lakukan untuk melakukan audit. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irwasum untuk mungkin bisa menyampaikan beberapa hal. Saya persilakan. Mirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo baru saja mengumumkan tersangka baru kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Dia adalah Irjen Polisi Freddy Sambo. Jadi total ada 4 tersangka dan ada 31 personil polisi yang masih dalam pemeriksaan khusus. Saya Jatur Atma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat mulai menemukan titik terang, satu persatu dijadikan tersangka, dan sudah ada tersangka baru malam hari ini, Irjen Pol Freddy Sambo. Apakah ini sudah menjawab teka-teki terkait dengan kematian atau memang ada hal lain yang masih harus dijawab oleh polisi atas kasus ini? Sudah terhubung melalui sambungan Zoom, ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim Polri. Selamat malam, Pak Ito. Selamat malam, Mas Anjar. Baik, Pak Ito. Assalamualaikum. Sudah ada tersangka baru dan dia adalah Irjen Freddy Sambo. Apa komentar Anda? Baik, yang pertama, tentunya kita semua ya merasa gembira ya, karena paling tidak untuk kotak Pandora yang selama ini tertutup sudah mulai terbuka ya, khususnya dengan keterbukaan Saudara Baradae ya. Penetapan tersangka baru ini kan menunjukkan perkembangan proses penyidikan yang sudah on the right track ya, yang pada akhirnya ibarat piramida penyidikan yang mengerucut pada akhirnya kepada tersangka utama atau intelektual dadernya sesuai dengan pasal pidana yang disangkakan 5 dan 56. Penetapan tersangka baru tentunya didasarkan kepada hasil kerja tim tidak memenuhi pasal-pasal pidana ya, pasal unsur-unsur pidana yang disangkakan kepada mereka. Saya kira mungkin ini satu progres yang sangat bagus dan kita sangat apresiasi ya, khususnya di sini ada pengacara dari Baradae ya, yang saat ini sudah bisa ibaratnya memberikan motivasi kepada Baradae untuk membuka kasus apa yang sebenarnya. Meskipun yang bersangkutan saya dengar diiming dengan segala macam janji-janji, tapi dia tetap ingin menegakkan keadilan. Ini mungkin saya berikan apresiasi khususnya kepada Mas Jumara nih ya. Baik. Demikian ya, Mas Sajat. Iya.
Ini yang dinanti oleh publik, tapi kita tahu bahwa logika publik dari awal memang mengarah pada satu nama, begitu kan? Baru malam ini ditemukan. Kita memang harus menghormati the process of law, tapi menurut Anda apa yang memang membuat polisi, dalam hal ini penyidik, begitu sulit dan harus malam ini menyatakan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka? Nah, ini memang menarik ya, karena kasus ini adalah TKP-nya, kemudian orang-orang yang terlibat, dan juga para pelakunya itu adalah dari satu fungsi yang tugasnya adalah untuk pengamanan internal dan penegakan hukum internal. Yeah. Jadi mereka ini ibaratnya polisinya polisi. Ya. Dan di sana kita bisa melihat bahwa indikasi untuk menghalangi penyidikan, kemudian menghilangkan barang bukti, ini tentunya menyulitkan, akhirnya mengaburkan fakta yang sebenarnya. Kunci dari semua ini jujur saja adalah perubahan pengakuan dari Baradae. Kalau Baradae ini tetap memberikan pengakuan yang yang semula, saya kira ini akan bisa terungkap ya. Saya kira ini mungkin yang menyebabkan kasus ini sulit untuk dibuka sejak awal ya. Baik. Ini makanya masyarakat juga di sini tentunya atas perintah Presiden ke Kapolri menyebabkan percepatan untuk kasus ini dibuka seluas-luasnya dan seobjektif mungkin. Apakah cukup sebuah pengakuan itu untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka? Karena kan butuh bukti lain yang kuat, sementara kita tahu TKP sudah dirusak dan ada beberapa barang bukti yang kabarnya masih terus dicari. Ya, pengakuan itu kan salah satu alat bukti ya, baru salah satu alat bukti. Dan juga ini bisa jadi petunjuk. Nah, nanti akan disesuaikan dengan alat bukti lain, yaitu pengakuan saksi-saksi lain, saksi ahli ya, kemudian keterangan daripada saksi ahli di bidang forensik, dan juga barang bukti ya. Tapi yang jelas di sini adalah apa yang sudah dilakukan oleh tim sus selama ini on the right track lah ya. Saya kira mudah-mudahan pengakuan ini betul-betul bisa membuka apa yang saat ini menjadi teka-teki di kita semua ya. Baik, Pak Ito, ini sudah ada 4 tersangka ya yang kita tahu memang di awal ada Baradae, kemudian ada Brigadir R, kemudian ada juga KM begitu, dan Verdi Sambo. Menurut Anda, sudahkah 4 ini saja atau akan ada tersangka yang lain? Kalau menurut saya akan ada tersangka lainnya, karena kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwasum bahwa 31 personil yang diamankan saat ini masih dikenakan pelanggaran profesi. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka itu nanti akan dikenakan tindak pidana ya. Kenapa? Karena kan prinsip kehati-hatian dan kecermatan ini kan harus betul-betul diutamakan ya. Nah, kita semua tahu bahwa azas praduga tak bersalah harus dikedepankan. Tetapi di sini sekarang semakin mengerucut ya, karena kan kejadiannya di satu tempat. Jadi saya kira akan memudahkan untuk bisa mengkaitkan antara satu dengan yang lain. Mungkin ada pertanyaan, mereka itu saat ini diamankan di mana? Mereka ini secara terpisah. Ya, ada yang di Brimob, ada yang di tempat yang lain, ya tempat penahanan lain di Polda, kemudian di Polres, sehingga mereka tidak bisa berinteraksi. Dan masing-masing nanti akan di cross check, disesuaikan pengakuannya, sehingga akan mengerucut menjadi satu kesimpulan ya. Baik, Pak Ito, apakah bisa disatukan antara dugaan pembunuhan berencana dan juga obstruction of justice? Ini kan berkaitan dengan yang tadi 31 orang yang sedang diperiksa. Apakah itu juga bisa terkait dengan pidananya? Ya, sangat bisa ya, sangat bisa, karena kan kita melihat peran masing-masing ya. Contohnya misalnya orang yang AP, yang saya dengar membersihkan darah, dia tahu kan itu ada kejadian. Kemudian ada baju, ada yang sengaja menghilangkan atau merusak barang bukti. Nah, peran masing-masing ini nanti akan didalami. Apakah dia melakukan secara individu atau dengan kesadaran atau atas perintah? Karena ini pun nanti akan mempengaruhi pasal pidana apa yang dikenakan kepada yang bersangkutan. Kita tentu tahu kan kalau bisa dipidana ada yang misalnya pelaku utama itu dikatakan intelektual dader ya, don't player. Bisa juga ada yang pelakunya player atau don't player ya, atau mid player ya, yang turut serta. Jadi nanti dilihat
Selain peran, tentunya akan dilihat mengapa dia melakukan tersebut, akan didalami. Kalau memang dia disuruh, tentunya akan ada pasal pidana lainnya yang Baik, dikenakan. jadi tidak selesai dari penetapan tersangka Freddy Sambo, akan ada juga tersangka lain, tadi disebutkan juga ternyata ada bintang 2 dan bintang 1 ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak Ito, tetap bersama kami pemirsa, tetap di MNC News Prime. Kami akan kembali.